Apa? Kamu hamil? Terus kamu mau gimana? Aku mau melahirkan anak ini. Uangmu, bukankah sudah dihabiskan oleh Sunway, bajingan itu? Sunway, kenapa kamu transfer semua uangnya? Kamu nggak tahu itu. Uang buat bayar kuliahku? Sebagai pacarmu, apa salahnya aku pakai uangmu? Nggak punya uang. Putus aja. Kenapa? Sunway bajingan gak bertanggung jawab itu. Aku akan mencarinya sekarang. Anak ini bukan anaknya. Apa? Aku nggak kenal pria itu. Aku dibius. Tolong aku. Tunggu aku di sini. Aku akan bertanggung jawab padamu. Ayo, bangun dulu. Sayang, sadarlah, kita belum lulus. Kita punya masa depan yang lebih baik. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan menyesal nanti. Aku sudah memikirkannya. Aku anak yatim piatu. Anak ini, satu-satunya kerabatku di dunia ini. Tenang aja. Aku nggak akan menelantarkan kuliahku. Setelah aku melahirkan anak ini dengan lancar, aku akan melanjutkan sekolah. Baiklah. Kalau ada kesulitan, kamu harus bilang padaku. Sayang, sesulit apapun itu, Mama pasti akan membesarkanmu. Mama mau ambil obat buat kamu. Kamu duduk di sini. Jangan bergerak, ya? Mama, sudah ambil tagihan rumah sakitnya? Itu tante-tante itu yang menabrakku. Biaya pengobatan, ingat suruh tante itu yang bayar, ya? Iya, tahu kok. Dasar anak pintar. Anak baik. Mama akan segera kembali. Semua uangku bahkan tidak cukup untuk biaya pemulihan. Bagaimana ini? Aku sudah setua ini. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, cepatlah beri aku seorang cucu laki-laki. Keluarga Gu kita, 19 generasi selalu anak tunggal. Untuk punya anak saja sudah sangat sulit. Kalau kamu masih nggak peduli gini, apa kamu mau bikin keluarga Gu kita nggak punya keturunan? Hah? Ayah, anak itu nggak akan jatuh dari langit. Nggak bisa buru-buru. Tante yang nabrak aku itu mana? Jangan-jangan dia kabur ya? Aku mau cari dia. Jatuh dari langit? Betul. Daripada berharap sama kamu, anak durhaka ini, aku mendingan minta sama Tuhan buat ngirimin aku seorang cucu. Anak ini, lihat. Anak ini. Cepat lihat. Bukankah dia mirip sekali dengan kamu waktu kecil? Kan sudah kubilang, minta sama Tuhan lebih bisa diandalkan daripada mendesakmu. Kakek, tadi aku nggak sengaja. Mamiku masih nungguin aku. Aku pergi dulu ya. Cucuku sayang. Ayah, apa ayah sudah gila karena terlalu ingin cucu? Menculik anak itu kejahatan. Aku tanya kamu, apa kamu pernah diam-diam menikah di luar sana? Kita jangan sampai melakukan hal yang mengambil keuntungan tapi nggak ngasih status. Cepatlah, bawa menantu dan cucuku ke sini. Mana mungkin aku punya wanita? Untungnya tadi, aku mencabut sehelai rambut dari anak ini. Kemarilah, Ada apa? kemarilah. Setengah jam, aku butuh laporan tes DNA itu. Baik. Keluarga Guku nggak akan punah. Iya, Nyan. Ayo, kita pulang.
Ayah, apa ayah gila? Hanya karena ketemu anak, ayah bilang itu anakku? Enggak. Anak ini sangat mirip denganmu. Bagaimanapun dilihatnya, dia anak keluarga Gukita. HMPH. Jangan mendengus. Mari kita lihat hasilnya. Kalau bukan, berarti aku sudah pikun. Presdirgu, laporan pemeriksaannya sudah keluar. Presdirgu. Benar-benar anakku. Mungkinkah wanita 7 tahun lalu itu? Kan sudah kubilang, keluarga inti 99,99%. Cepat, jemput cucu kesayanganku kemari. Dia itu penerus keluarga Gukita, satu-satunya keturunan selama 19 generasi, loh. Mungkin saja dia, anakmu satu-satunya. Blokir rumah sakit ini. Sanli, pergi. Cucu kesayanganku. Tuan Besar Gu bilang, segera blokir rumah sakit. Walaupun harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kita harus menemukan Tuan Muda. Cepat. Baik. Kenapa lama sekali? Apa kalian gak tahu aku mau bertemu orang yang sangat penting? Sialan. Baru keluar sudah ketemu kalian 2 pembawa sial. Tante, namaku Yanyan, bukan pembawa sial. Pemeriksaan, perban, dan obat, totalnya 700. Biaya pemulihan butuh 30.000. Dasar miskin. Dan lagi, kamu menabrak orang. Aku harap kamu bisa minta maaf pada Yanyan. Minta maaf? Pada anak kecil? Nona, kamu yang menerobos lampu merah dan menabrak Yanyan kami. Kamu sudah berbuat salah, jadi kamu harus minta maaf pada Yanyan. Jangan sentuh aku. Jorok banget. Orang kaya kalian, aku tabrak ya tabrak aja. Siapa suruh kamu gak jaga anakmu baik-baik? Aku tahu. Kamu cuma mau uang kan? Nona, aku selalu mengajari anakku, kalau berbuat salah harus minta maaf. Bisakah hari ini, kamu bekerja sama denganku? Aku nggak mau. Kamu ini kenapa sih? Aku memang gak masuk akal. Kamu mau apa? Kamu tahu nggak? Aku ini siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Kalau berbuat salah, ya harus minta maaf. Oh, aku tahu. Kamu mau minta uang tambahan ya? Tante jahat, jangan mengganggu mamiku. Minta maaf. Aku nggak mau. Presdirgu, ada kabar kalau Tuan Muda sudah keluar dari rumah sakit. Terus cari. Baik. Pergi. Kak Moting. Lepaskan aku. Kak Moting. Aku nggak mau lepasin. Lepaskan aku. Kalau kamu berani maju selangkah lagi, aku akan laporkan kamu atas tabrak lari. Halo? Ini perusahaan asuransi kan? Cepat datang sekarang. Nona Zong, ini memang kesalahan Nona Jian sepenuhnya. Biaya medismu dan biaya pemulihanmu akan kami tanggung sepenuhnya. Lalu, uang ini kapan bisa cair? Kami masih butuh uang ini untuk perawatan selanjutnya. Aduh, Aku ingat asuransiku ini bisa diganti sesuai tagihan kan? Ini harus kamu bayar dulu. Bayar dulu? Tapi kami sekarang masih butuh uang ini buat berobat. Loh, Ya salah kalian sendiri dong. Uang ini cuma bisa diganti kalau ada bukti. Siapa tahu kalian mau nipu asuransi? kamu. Ya, Nona Jian. Sudah. Kalau bukan karena kalian, 2 pembawa sial, aku sudah ketemu Kak Moting. Mami, gimana ini? Kamu jangan khawatir dulu. Mama sudah dapat undangan wawancara dari Gugru. Nanti kalau Mami sudah jadi manajer, kita pasti punya uang. Baguslah kalau begitu. Ayo kita pulang.
Presdir Gu. Belum ditemukan. Tuan muda, mungkin sudah meninggalkan rumah sakit. Cari di semua mal, bandara, taman bermain. Kerahkan semua kekuatan. Harus dalam waktu sesingkat mungkin. Temukan mereka. Baik, Jalan. Coba lihat ini dulu. Agen di perusahaan kami sudah penuh, tapi sekarang ada posisi asisten khusus yang sedang sangat dibutuhkan. Meskipun tidak sesuai dengan posisi yang Anda inginkan. Ada perbedaan, tapi gajinya lebih dari 10.000 per bulan, loh. Tenang saja. Artis saja bisa saya tangani dengan baik. Apalagi bos? Baik. Coba 3 bulan masa percobaan. Sekretaris Jian. Ini asisten khusus Presdir yang baru di perusahaan kita. Zhong Sikian. Tolong bimbing dia di departemenmu. Dasar musuh bebuyutan. Kamu. Yanyan masih menunggu aku mencari uang untuk terapinya. Aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Sekretaris Jian. Menurutku, aku perlu menjelaskan padamu tentang kejadian hari itu. Sekarang baru tahu mau merayuku? Sudah terlambat. Kak Moting. Paling benci orang sepertimu yang punya moral bejat. Aku jamin, kamu tidak akan bertahan. Lebih dari 3 hari di perusahaan ini. halo, Presdir Gu. Kak Moting, Apa aku pernah melihatnya? Apa aku pernah melihatnya? orang ini punya moral yang buruk. Dia juga punya anak. Dia nggak cocok banget jadi asisten direktur. Aku sudah lolos wawancara dan pemeriksaan latar belakang perusahaan. Terus kenapa? Asisten direktur harus siap 24 jam, siap sedia kapan aja, dan bisa dipanggil kapan aja. Kamu yang punya anak, apa bisa melakukan itu? Kalau nggak bisa, jangan buang-buang waktu orang lain. Kamu punya anak? Berapa umurnya? 6 tahun. Oke, kamu saja. Ikut aku. Aku? Kenapa Kak Moting memilih wanita beranak jadi asistennya? Presdir Gu baru saja menemukan anaknya yang hilang bertahun-tahun. Presdir Gu ingin belajar dari asisten Zhong cara berinteraksi dengan anak-anak. Apa? Kak Moting punya anak? Asisten Zhong. Gelangmu itu bukan model wanita. Kamu juga suka barang-barang begini? Ayah anakku meninggal duluan. Ini ditinggalkan oleh ayah anakku untuk kami. Anak usia 5 atau 6 tahun. Seperti apa ya? Anak usia segini, seperti ekor kecil. Rasa ingin tahunya paling tinggi dan paling menggemaskan. Apalagi yanyanku, tampan dan pintar sekali. Anakku pasti lebih tampan. Mirip aku. Dasar narsis. Bos, aku punya video yanyanku. Mau lihat enggak? Halo, ayah. Motim. Aku berencana mau merenovasi lantai 2 kita untuk cucu kesayanganku, kubuatkan taman bermain. Oh, ya. Tanah kosong di utara kota itu, jangan kau jadikan pusat perbelanjaan lagi, ya. Aku mau buatkan untuk cucuku, membangun taman hiburan. Yanyanku sampai sekarang belum pernah ke taman hiburan. Loh, orang iri hati itu memang bikin mati. Kamu akan memanjakan anak itu. Dia itu satu-satunya keturunan keluarga Gu. Kalau bukan aku yang memanjakannya, siapa lagi? Cih, Halo, ayah. Orang tua ini benar-benar. Anakku pasti paling dekat denganku. bilang takut memanjakan anak. Ternyata dia bersaing dengan kakek. Ya. San Li. Kirim semua pakaian yang paling cocok untuk anak laki-laki 6 tahun di seluruh kota ke kantorku. Baik. Asisten Zhong. Sekarang ada tugas yang sangat penting yang harus kamu lakukan. Duduklah. Presdir Gu, Anda ini pelecehan di tempat kerja? Hei,
Meskipun aku melecehkan, bukan kamu yang kulecehkan. Presdir Gu. Ini semua model terbaru yang cocok untuk anak laki-laki 6 tahun di pasaran. Ya ampun. Ini seperti memindahkan mal ke sini, ya? Asisten Zhong. Menurutmu baju-baju ini, mana yang lebih bagus? Anak usia 6 tahun. Sedang aktif-aktifnya. Pakaian berbahan katun akan lebih baik. Kalau tuan muda ada acara, bisa siapkan lagi 2 setelan jas yang pas. Dia perhatian banget sama anaknya. Tuan muda pasti bahagia banget. Entah ayah Yanyanku akan sepeduli ini juga nggak ya sama Yanyan? Sesuai kata asisten Zhong. Bungkus semua yang cocok. Baik. Satu hoodie semahal ini? Padahal bisa aja langsung rampok uang, tapi malah kasih baju. Ini udah cukup buat biaya pemulihan Yanyan. Kamu ngedumel apa sih? Ah, aku bilang. Presdir gue itu benar-benar ayah yang perhatian. Baju yang dipilih bagus-bagus semua. Baju ini buat anakmu. Jangan, ini terlalu mahal. Kalau nggak suka, buang aja. Nggak ada alasan buat aku ambil lagi. Baik. Halo, ini bisa dikembalikan nggak? Maaf, Ini semua barang pesanan khusus. tidak bisa dikembalikan. Presdirgu, aku angkat telepon dulu. Yanyan, Mama lagi kerja. Nanti Mama pulang bawakan makanan enak. Tunggu Mama baik-baik ya. Anakmu sendirian di rumah? Iya, dia lagi sakit akhir-akhir ini, jadi tidak ke taman kanak-kanak. Bagaimana kalau besok kau bawa dia ke kantor? Agar kau juga lebih mudah merawatnya. Terima kasih, Presdirgu. Sekalian aku juga belajar. Bagaimana cara bergaul dengan anak-anak. Bos baik banget, ya? Jadi Yanyan tidak perlu ditinggal sendirian di rumah. Yanyan, Mama mau kerja dulu. Kau baca buku di sini saja, oke? Tenang saja, Mami. Aku tidak akan keluyuran. Memang Yanyan anak Mama yang paling pintar. Ini ciuman cinta untukmu. Sudah penuh, anak baik, anak baik. Asisten Zhong, ini oleh-oleh dari liburanku. Bawa ini buat Yanyan ya. Makasih, tapi dia alergi seafood. Nggak bisa makan ikan. Tapi dia alergi seafood. Nggak bisa makan ikan. Oh, nggak apa-apa. Aku masih punya roti abon. Ada di kulkas pantry. Aku ambilkan buat dia ya. Makasih. Mami, gatal banget. Kenapa ini? Kamu makan seafood? Enggak, Mami. Aku cuma makan roti abon yang dikasih tante. Aku beli abon sapi loh. Ada apa, Yanyan? Zhong Shiqian. Nggak tahu ya kalau di kantor nggak boleh berisik, kamu berisik begini. Gimana orang bisa kerja tenang? Ini kantor, bukan tempat penitipan anak buat ibu rumah tangga sepertimu. Maaf. Aku akan bawa Yanyan pergi sekarang. Minta maaf juga nggak ada gunanya. Kamu ibu tunggal yang punya anak di luar nikah. Dan anakmu yang imut ini punya ibu tapi nggak punya ayah. Dasar nggak punya sopan santun. Kamu nggak bisa ngomong gitu tentang anakku. Aku cuma ngomong apa adanya kok. Data pendaftaranmu, bukannya belum menikah? Kenapa? Kalau dia bukan si imut itu. Terus siapa ayahnya? Kenapa? Nggak bisa jawab? Kalian ibu dan anak penipu ini. Dari tabrakan pura-pura di jalanan, sampai sekarang datang ke perusahaan buat numpang makan dan minum. Zhong Shiqian. Kamu memang nggak tahu malu? Anakku harus ke rumah sakit sekarang. Aku malas berdebat sama kamu. Ayo. Tunggu dulu. Perusahaan nggak pernah mengizinkan karyawan membawa anak. Siapa yang mengizinkannya membawa anak ke perusahaan? Presdirgu yang mengizinkan. Halo, Presdirgu. Sudah menemukan keberadaan ibu dan anak itu? Presdirgu. Berdasarkan alamat yang ditinggalkan di rumah sakit, itu adalah sebuah penginapan.
Orangnya sudah pergi. Tenang saja. Beri kami 3 hari, kami pasti bisa menemukannya. Oh iya. Asisten Zhong bawa anaknya hari ini? Iya, bawa. Presdirgu, dia selalu menjunjung tinggi peraturan perusahaan dan efisiensi kerja. Mana mungkin Presdirgu? Betul tuh, Asisten Zhong. Kalau kamu mau merawat anakmu baik-baik, kamu bisa pulang dan jadi ibu rumah tangga aja. Betul. Bohong kok nggak mikir dulu. Jangan-jangan kamu punya niat buruk, ya? Kamu tahu keluarga Gu lagi mencari tuan muda yang hilang itu? Kamu sengaja bawa dia ke kantor buat coba-coba keberuntungan, kan? Kamu nggak mikir, kalau anak tanpa ayah ini adalah tuan muda keluarga Gu? Aku nggak senganggur kalian. Faktanya sudah jelas di depan mata. Anak sebesar dia nggak sekolah TK, tapi kamu malah bawa dia ke kantor. Orang sepertimu masih aja berhayal. Aku sarankan kamu, pulang aja jadi ibu rumah tangga. Kenapa ibu tunggal yang bekerja harus menerima diskriminasi dan ejekan dari kalian? Apa kalian nggak lahir dari seorang ibu? Zhong Shiqian, apa hakmu bicara padaku seperti itu? Jangan ganggu mamiku. Oh, berani-beraninya kau, bocah tengik. Waktu itu kau mendorongku, aku belum balas dendam. Kalau ibumu tidak mendidikmu, biar aku yang mendidikmu. Lepaskan. Gelis sekali. Mami, tolong aku. Tahan dia. Yanyan. Jian Yunyan, apa yang kau lakukan? Keluarkan anakku. Mama. Yanyan. Yanyan. Lepaskan Yanyanku. Mami. Cuma dikunci di ruangan, kok. Sok drama banget sih, Zhong Shiqian. Jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang. Kalau kau mau merawat anakmu dengan baik. Cepat pulang sana. Kantor ini bukan tempat penitipan anak, ya. Wanita nggak tahu malu sepertimu, yang punya anak di luar nikah, seharusnya dipecat dari perusahaan secepatnya. Lihat, baru berapa hari kau di sini. Sudah bikin kantor jadi kacau balau. Jian Yunyan, aku mohon padamu, kau boleh menyulitkanku, tapi jangan menyulitkan anakku. Berikan kartunya padaku. Sekarang aku juga nggak bisa buka. Pas banget. Biar si imut ini merenung di dalam sana. Mami. Yanyan. Kenapa suaranya makin pelan? Yanyan. Tarik napas dalam-dalam. Yanyan. Lepaskan Yanyan. Tahan dia. Lepaskan aku. Anakku sekarang, dia alergi. Kalau nggak diobati, dia bisa mati. Lepaskan aku. Kalau dia mati, apa urusannya denganku? Kenapa kamu bisa ngomong begitu? Kamu kan keras kepala banget? Kalau begitu, berlututlah dan minta maaf padaku. Mungkin kalau suasana hatiku baik, aku bisa saja mengeluarkan si imut ini. Baik. Aku akan berlutut. Apa yang kalian lakukan? Presdirgu, tolong, selamatkan anakku. Dia nggak bersuara lagi di dalam. Tolong selamatkan dia. Yanyan. Yanyan, kamu kenapa? Yanyan. Dia alergi. Aku punya obat mujarab. Sanli. Tenang aja. Minum obat ini, pasti cepat sembuh kok. Sekarang napasnya udah stabil. Wajahnya juga bakal cepat kempes. Makasih, Presdirgu. Emang harus segitunya ya? Anak nggak punya ayah. Siapa tahu cuma pura-pura. Mami, Yanyan sakit. Presdirgu, tolong bantu aku. Bawa Yanyan keluar.
Jian Yunyan, kamu nggak seharusnya sentuh anakku. Dia adalah batasku. Kamu mau ngapain? Kamu nggak seharusnya sentuh anakku. Dia adalah batasku. Kamu ngapain? Lepasin aku. Jangan pukul. Zhong Shiqian. Aku bakal bunuh kamu. Dan si anak kesayangan itu. Aku kasih tahu ya, jangan pernah meremehkan seorang ibu yang melindungi anaknya. Kalau kamu berani ganggu Yanyan lagi, meskipun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Kamu. Yanyan, sayang, jangan takut. Kak Moting, lihat Zhong Shiqian ini. Dia bukan cuma seenaknya bawa anak ke kantor, tapi juga memukulku. Aku cuma mau bantu dia mendidik anaknya kok. Yanyan selalu di pantry, tidak pernah berisik. Dia kesini karena alergi ikan, makanya dia datang ke area kerja mencariku. Ikan tidak mungkin punya kaki dan lari ke dalam roti abon, kan? Diam kamu. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya bicara di sini. Jian Yunyan, sejak kapan perusahaan ini jadi tempatmu teriak-teriak? Aku ingat di pantry ada CCTV kan? Sun Li, putar rekaman CCTV-nya. Baik. Jian Yunyan, ini yang kamu bilang gak ada hubungannya sama kamu? Nggak nyangka kamu sejahat ini. Perusahaan gak akan mempertahankanmu. Mengundurkan diri saja. Jangan. Kak Moting, keluarga kita kan sudah berteman turun-temurun. Apa kamu mau mengusirku demi 2 orang asing ini? Kamu berhati busuk. Aku nggak akan melindungimu. Gu Group juga nggak akan. Mami, kepala Yanyan sakit banget. Yanyan, Mama akan segera membawamu ke rumah sakit. Sun Li, siapkan mobil. Baik. Sudah 2 hari ini, kenapa belum ada kabar tentang cucu dan menantuku? Informasinya sudah disebar. Pasti akan ketemu. Dokter, tolong selamatkan anakku. Ada apa dengan anak ini? Anak ini sakit. Orang tua pasti yang paling khawatir. Kasihan sekali. Dia alergi ikan dan kepalanya terbentur. Kenapa orang tuanya ceroboh banget? Aduh. Ini keterlaluan. Kalau itu cucuku, pasti akan kujaga baik-baik, takut jatuh. Kumasukkan ke mulut, takut dia meleleh. Betul, Tuan Besar. Tuan Muda pasti akan baik-baik saja. Entah cucuku itu, sekarang ada di mana. Apa dia menderita? Bagaimana kalau dia juga terluka? Bagaimana aku bisa hidup? Ketua. Dokter, cepat panggil orang. Dokter, bagaimana keadaan anakku sekarang? Obat alerginya sudah diberikan tepat waktu. Tapi sebelumnya kepalanya terbentur, dan sekarang jatuh lagi. Ada risiko gegar otak. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan dia. Untuk kasus seperti ini, hanya kepala departemen kami yang bisa menanganinya. Dia sedang merawat ketua Gu, orang terkaya itu. Yanyan, Anda terlalu emosional. Yang bikin tekanan darah Tuan Besar Gu naik. Tuan Besar Gu, jangan begini dong. Gimana aku nggak emosi? Anak kurang ajar ini, sampai sekarang belum nemuin cucuku. Aku nggak tahu cucuku di luar sana, menderita atau enggak. Sudah kuperintahkan orang untuk mencarinya. Ayah, tenanglah sedikit. Anak karyawan perusahaan ada masalah, aku pergi dulu. Kamu, Sekretaris Sue, lihat. Sampai sekarang, dia masih sempat ngurusin anak orang lain. Bos, kok kamu di sini? Pindahkan anak asisten Zhong ke kamar VIP. Tidak perlu, Presdirgu. Aku sudah banyak merepotkanmu. Kamu boleh terus merepotkan. Jangan ganggu anakmu istirahat. Ikut aku sebentar.
Presdirgu. Terima kasih atas obatnya. Dokter bilang obatnya datang tepat waktu. Biaya medis sudah dibayar perusahaan. Selain itu, kamu dapat cuti 7 hari. Jaga anakmu baik-baik. Wah, Maaf, bos. Aku tidak sengaja. Itu. Saya ada urusan lain. Saya duluan ya. Mama Yanyan, saya lagi cari kamu nih. Kamu sudah dapat jadwal dengan dokter kepala? Belum. Jadwal dokter kepala sudah penuh semua. Saya mau buat janji dengannya. Tapi saya tidak punya kontaknya. Dokter kepala sekarang seharusnya ada di ruang VIP lantai 6, sedang memeriksa Tuan Besargu, kan? Mami, kita ke lantai 6 cari dokter kepala yuk. Oke. Mami, itu ruang VIP, kan? Seharusnya begitu. Ayo, kita lihat. Halo, Nona. Ini ruang VIP. Tanpa janji, tidak boleh berkunjung. Maaf ya, kami mau cari dokter kepala. Penyakit anak saya, hanya dokter kepala yang bisa menyembuhkan. Kalau sekarang tidak memungkinkan, kami bisa menunggu di sini. Pasti tidak akan mengganggu direktur. Dokter kepala sedang memeriksa direktur. Tolong segera pergi. Tolonglah, biarkan saya masuk bertemu dokter kepala. Kamu ini siapa sih? Pantas juga menunggu di depan pintu Tuan Besargu? Jian Yunyan. Kenapa kau di sini? Nona Jian. Zhong Shiqian. Keluargaku dan keluarga Gu itu sepadan. Kami ini pasangan yang serasi. Kau janda miskin dengan beban anak. Pantas juga meminta kepala dokter untuk mengobati anakmu? Anakku mau diobati siapa? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Nona Jian, kan? Hari ini ada aku di sini. Kau dan anakmu yang menyebalkan ini, jangan harap bisa mengganggu istirahat Tuan Besargu. Cepat pergi. Kalian berdua masih bengong kenapa? Kalau sampai mengganggu istirahat Tuan Besargu, kalian berdua akan habis. Sampah. Semuanya sampah. Kenapa berita sudah disebar, tapi cucuku masih belum ditemukan? Aduh, Tuan Besargu. Tekanan darah Anda baru saja stabil. Anda jangan sampai emosi, ya. Tolonglah. Biarkan aku bertemu kepala dokter. Ada keributan apa di luar? Jian Yunyan, dulu demi pekerjaan, aku sudah berkali-kali menahan diri padamu. Tapi bukan berarti aku gampang diinjak-injak. Berisik banget sih. Ini rumah sakit. Bukan pasar. Paman Sui. Wanita ini mengganggu istirahat Paman Gu. Dan dia juga memukulku. Aku mau mengusirnya kok. Pergi. Dokter, Anda dokter kepala, kan? Tolong periksa anakku. Kepalanya terluka. Zhong Shiqian. Kamu belum puas bikin onar? Dokter kepala itu dokter pribadi Paman Gu. Anakmu itu siapa sih? Cepat pergi. Nona Jian. Siapapun itu, statusnya, di mataku, mereka semua pasienku. Kita bawa anak ini kembali ke kamar untuk perawatan. Terima kasih. Zhong Shiqian. Anak kecil ini pantasnya diperiksa oleh dokter pribadi keluarga Gu. Cepat bawa dia pergi. Lepaskan aku. Jangan ganggu mamiku. Dokter, tolong selamatkan anakku. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain sih? Kak Moting. Ada yang ganggu istirahat Tuan Gu. Aku suruh pengawal mengusir mereka. Bukan. Paman Dokter mau mengobatiku. Tante jahat ini bukan cuma mukul kami, tapi juga memaki kami. Dasar bocah kurang ajar. Diam. Kalau mau berobat, cepat sana. Ada aku di sini. Terima kasih, Presdirgu. Ayo, Yanyan. Jian Yunyan. Kamu ngapain di sini? Kak Moting, aku dengar Tuan Gu sakit. Aku sengaja datang menjenguk. Tidak perlu. Ayahku butuh istirahat. Bawa saja buahnya pulang. Badanmu masih lincah. Dengan tenaga sebanyak ini, cari saja cucuku. Ayah. Jangan bikin ulah lagi. Aku bikin ulah? Kalian semua bodoh. Sampai sekarang, selain menemukan cucuku bernama Zhongzian, apalagi yang sudah ditemukan? Dokter bilang, Anda tidak boleh terlalu emosi. Saya sudah menambah personel.
Putra Anda bernama Zhong Jian. Pada dasarnya tidak ada masalah besar. Perbanyak istirahat, dan jangan lupa kontrol ulang. Terima kasih, dokter. Ini biaya pengobatan Yanyan. Jangan lupa segera dibayar, ya. 103.800. Sekarang saya tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah Anda memberi saya waktu 2 hari lagi? Ini. Demi Presdirgu, boleh saja. Tapi harus cepat, ya. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Saya pasti akan segera membayarnya. Hari ini, kamu bertanggung jawab atas tamu di ruang VIP lantai 3. Di sana semua orang kaya, cekatan dan pintar sedikit. Tipnya semua buat kamu. Oke, terima kasih, Mandor. Sudah sampai kenapa tidak bilang ke aku? Aku bisa menjemputmu. Presdir Jian, langsung aja. Aduh. Presdirgu. Keluarga kita kan udah lama kenal. Adikku, udah tunangan sama kamu lagi. Kita ini udah kayak keluarga sendiri. Si Yunyan ini, tiap hari nangis-nangis di rumah sama aku. Bilang mau balik kerja nemenin kamu. Gini deh. Kamu kasih muka dikit sama kakak, biarin Yunyan balik nemenin kamu. Kamu pikir Gu Group ini tempat apa? Presdirgu. Jangan marah dong. Gini deh. Kita minum bareng aja. Anggap aja aku minta maaf buat Yunyan. Gimana menurutmu? Begitu nasi udah jadi bubur. Dia gumoting, pasti bakal ngakuin kamu. Kakak tenang aja. Posisi nyonya muda keluarga Gu pasti jadi milikku. Zhong Shiqian, kamu ini benar-benar kayak hantu gentayangannya. Jangan-jangan, kamu lagi ngelakuin hal aneh-aneh lagi? Aku kerja paruh waktu di sini. Jaga omonganmu. Oh, kamu yang kerja paruh waktu ini cuma pantas jadi wanita penghibur. Orang murahan kayak kamu masih mau godain Kak Moting? Aku saranin kamu, buang jauh-jauh pikiran itu. Aku nggak ada waktu buat berdebat sama kamu. Jangan ganggu kerjaku. Aku udah minum anggurnya. Tapi Jian Yunyan, nggak mungkin balik ke perusahaan. Ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. 3. Kak Moting. Kak Moting. Kamu mabuk. Aku temenin kamu ke atas buat istirahat. Apa Presdirgu beneran mau nikah sama Jian Yunyan? Presdirgu kok bisa suka sama orang kayak Jian Yunyan? Kamu sama kakakmu berani rencanain aku? Cari mati. Kak Moting. Tuan besar Gu kan selalu pengen punya cucu. Aku bisa kok kasih kamu anak. Pergi. Apa ini yang namanya cinta dan benci di keluarga kaya? Presdirgu. Aku masih ada kerjaan. Zhong Shiqian. Kenapa harus kamu lagi, wanita jahat? Kamu kenapa? Aku dikasih obat. Tolong aku. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit nggak akan sempat. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku nggak butuh kamu bertanggung jawab. Aku cuma butuh uang.
100.000 3.800. Ini 200.000. Anggap aja ini kompensasi dariku. Terima kasih, bos. Terima kasih. Bos, asisten Zhong itu, Dia cuma mau uang. Baginya, aku nggak lebih penting dari uang. Bagaimana keadaan putranya? barusan sudah tanya rumah sakit. Putranya sudah sembuh. Aduh, Tuan Besar Gu akhir-akhir ini pulih dengan baik. Kalau begini terus, nggak lama lagi bisa pulang untuk istirahat. ini penyakit hati. Sudah sebulan, cucuku belum ketemu juga. Hati ini cemas sekali. Jangan khawatir, Tuan Muda. Orang baik pasti dilindungi Tuhan. Direktur, anak kecil Zhong Zean baru saja mengurus prosedur keluar rumah sakit. Sekarang ibunya menyuruhku untuk mengucapkan terima kasih padamu. Oke, aku tahu. Jangan. Enggak, jangan. Kamu tadi bilang Zhongxian? Iya. Dia salah satu pasienku. Umurnya 6 tahun. Kepalanya terbentur, gegar otak ringan. Aduh. Ini cucuku. Lausan, ini yang kuceritakan padamu, cucu kesayanganku yang selalu kupikirkan. Kebetulan sekali. Ini takdir. Mereka baru saja mengurus prosedur keluar rumah sakit. Seharusnya belum jauh. Masih bisa dikejar. Lausan, cepat. Aku mau mencari cucu kesayanganku. Bukankah itu janda itu? Dan anaknya yang imut itu? Kami mau pulang sekarang. Tolong minggir. Minggir. Tentu saja tidak boleh. Gara-gara kamu, si kecil manis, Kak Moting salah paham sama aku. Dia harus berlutut minta maaf padaku. Kenapa harus? Jian Yunyan, jangan keterlaluan. Deh, Zhong Shiqian. Udah di ujung tanduk masih aja ngeyel. Kayaknya kamu emang gak tahu diri, ya? Mami, kumohon. Jangan sentuh yanyanku. Oke. Aku bisa biarin anakmu pergi. Tapi kamu harus berlutut, pukul dirimu sendiri. Dan bilang kamu itu rubah betina cantik. jangan pukul mamiku. Aku berlutut. Orang sepertimu yang punya anak di luar nikah, nggak tahu malu? Ditakdirkan seumur hidup di bawah kakiku. Kamu pikir Kak Moting bakal suka sama kamu? Kamu doang, pantas tidur sama dia? Aku sudah berlutut. Sekarang bisa lepaskan aku? Aku belum puas, loh. Kamu berkali-kali merusak rencanaku. Bukan cuma mau menarik perhatian Kak Moting, kan? Kalau aku akan merusak wajahmu ini, apa dia masih tertarik padamu? Kamu mau apa? Apa? Tentu saja bersenang-senang. Lepaskan aku. Mami, Sekarang, aku melihat wajahmu ini, aku jijik. jangan pukul mamiku. Dasar orang jahat. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kamu mendorongku. Setelah aku bereskan ibumu, aku akan menghajarmu sampai mati. Yanyan. Jian Yunyan. Aku pasti akan menghabisimu. Oh ya? Sudah diambang kematian masih berani bicara besar. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Siapa yang berani menyentuh cucu kesayanganku? Hentikan, cepat. Siapa yang berani menyentuh cucu kesayanganku? Paman Gu, Cucu kesayanganku. Kamu tidak terluka, kan? Kakek khawatir banget sama kamu. Orang jahat. Jangan ganggu mamiku. Kenapa masih bengong? Suruh orang-orangmu, cepat lepaskan. kenapa belum dilepaskan juga? Paman Gu,
Ibu dan anak Zhong Shiqian ini, mereka merebut rumahku. Aku mengusir mereka secara sah. Itu wajar, kan? Diam. Siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya menyentuh cucu kesayanganku dan menantuku. Dia kakeknya Yanyan. Paman Gu. Kau bilang ini lucu? Kau terus saja bilang, imut-imut. Apa keluarga Jian kalian memang punya kualitas seperti itu? Mereka berdua sekarang adalah anggota keluarga Gu kami. Kau menindas mereka berdua, itu sama saja melawan keluarga Gu kami. Dia juga memaksa Mami berlutut, mendorong Yanyan. Dia juga memaksa Mami berlutut, mendorong Yanyan. Kau bohong. Diam. Masih mau mengelak, ya? Paman Gu. Mengingat keluarga kita sudah berteman lama, maafkan aku ya, Paman Gu. Minggir. Aku hanya menghargai para tetua di keluargamu. Untung saja hari ini aku tidak menghabisimu. Mulai sekarang, keluarga Gu dan keluarga Jian kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan, Paman Gu. Jangan. Pergi. Nona Jian. Silakan. Jangan membuat Tuan Besar Gu marah. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Anak kesayangan Zhong Shiqian, ternyata cucu Tuan Besar Gu? Berarti itu, anak Gu Motingdong? Zhong Shiqian, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Cepat pergi sana. Kamu ibunya Yanyan ya? Terima kasih sudah membesarkan Yanyan dengan baik. Nanti ada kakek, kamu tidak perlu takut lagi ada yang mengganggumu. Anda benar-benar kakeknya Yanyan? Hahaha. Asli, tidak palsu. Yanyan, kakek ini benar-benar kakek kandungmu. Tapi Yanyan tidak mau berpisah dari Mami. Tenang saja, Yanyan. Ada kakek. Kita sekeluarga tidak akan pernah berpisah. Kakek akan membawa kalian pulang sekarang. Hehe. Karena kakek sangat baik pada Yanyan, bukankah Yanyan harus memeluk kakek? Aduh, cucuku sayang. Biarkan kakek melihatmu bayi-bayi. Kamu mirip sekali dengan ayahmu waktu kecil. Mami, kenapa? Halo, ayah? Moting. Para leluhur memberkatiku. Aku menemukan cucu kesayanganku dan menantuku. Kami di rumah sakit sekarang. Cepat kemari. Aku segera ke sana. Presdir Gu, bagaimana ini? Satu sisi asisten Zhong, sisi lain ibu tuan muda. Ini, bagaimana Anda harus memilih? Kalau banyak omong lagi, aku akan mengirimmu ke Afrika untuk berlatih. Yanyan, kakek suapi pisang, mau? Mau. Moting, cepat, cepat, cepat. Lihat cucuku. Kamu Yanyan? Kamu ayah? Kalau papi memang papi, kenapa nggak tinggal sama Mami? Kenapa? Ini semua salah papi. Bikin kamu dan Mami menderita. Mami mana? Mami lagi nggak enak badan. Paman direktur bawa dia periksa. Menurutku ya, bos mereka itu benar-benar nggak ada apa-apanya. Kok mataku kedutan terus? Presdir Gu. Mata kiri kedutan, dapat rezeki. Mata kanan kedutan, dapat musibah. Kayaknya Presdir Gu nggak kenapa-kenapa. Pasti ada yang ngomongin kamu di belakang. Siapa yang berani ngomongin aku? Kayaknya dia nggak mau hidup lagi. Menurutku ya, bos dia itu bahkan lebih parah dari sampah. Kok makin kencang kedutannya? Bukan. Kamu jangan pedulin matamu, kedutan atau enggak, bisa enggak? Sini, sini. Aku mau tanya hal penting nih. Kapan kamu mau nikahin maminya Yanyan buatku? Kapan kamu mau nikahin maminya Yanyan buatku? Hah? Ayah, kan kamu juga tahu, soal perasaan itu butuh takdir, nggak bisa buru-buru. Bukan.
Kalian berdua kan udah punya anak, itu bukan takdir namanya? Kau ini, apa nggak mau tanggung jawab? Tentu saja aku akan bertanggung jawab pada ibunya Yanyan. Tapi, bertanggung jawab kan nggak harus menikah. Apa? Nggak menikah? Heh. Pergi sana. Cepat pergi. Ayah, dengarkan aku dong. Dengarkan apa? Cepat pergi sana. Pergi. 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 Apa-apaan sih? Aduh, Tuan Besar. Presdir Gu. Kita berdua. Sekarang gimana? Kita berdua diusir. Anakku bernama Yanyan. Anak asisten Zhong juga bernama Yanyan. Menurutmu, mungkinkah? Presdir Gu, Maksud Anda? Anak asisten Zhong adalah tuan muda? Nggak yakin. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Aku pergi mengurus formalitas dulu. Kamu hamil 1 bulan. Harus lebih banyak istirahat. 1 bulan? Berarti malam itu. Malam itu dengan Presdir Gu? Maaf. Kamu hamil. Jadi anak ini. Betul. Itu terjadi malam itu. Dan Tuan Besar Gu sudah memberitahuku. Yanyan juga anakmu. Jadi, malam itu beberapa tahun lalu, orang itu juga kamu. Ternyata tidak pernah ada pilihan kedua. Apa? Shikian. Terima kasih selama ini. Sudah menanggung begitu banyak untukku. Aku pasti akan menebusnya nanti, untuk kalian berdua, ibu dan anak. Kita sekeluarga, tidak akan berpisah lagi. Aku akan memberimu pernikahan termegah. Benarkah? Kembar? Kepala dokter San baru saja memeriksanya. Pasti tidak salah. Bagus sekali. Leluhur kita telah menunjukkan keajaiban. Keluarga Gu kita ini, sudah 19 generasi hanya punya 1 keturunan. Akhirnya jebol juga. Shikian ini, di keluarga kita, dialah pahlawan terbesarnya. Motim, cepat urus pernikahannya, jangan ditunda-tunda. Kalau ada yang kurang di rumah, suruh kepala pelayan siapkan. Baik. Aku akan membuat menantuku tercinta, dan cucu-cucuku, semakin bahagia. Aku akan jaga mereka baik-baik. Cucuku sayang, Aku sudah menyuruh pengacara untuk menyusun kontraknya. 50% saham perusahaan akan dialihkan ke namamu. Kian, maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. bagus, bagus, bagus. Hari ini aku senang sekali. Ayo kita semua, makan besar. Cari yang enak-enak, minum-minum sedikit. Aku juga mau keluar dari rumah sakit. Dulu aku pikir, kebahagiaan itu sangat jauh dariku. Setelah melewati berbagai kesulitan, kebahagiaan itu akhirnya datang padaku. Aku akan membawa kebahagiaan berharga ini untuk menatap masa depan yang baru.